Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina Yunardinia dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C dengan NIM C9221991. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat hukum ekonomi syariah dengan judul Prinsip-prinsip hukum ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama, definisi prinsip hukum ekonomi dan bisnis Islam. Hukum ekonomi Islam adalah keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat untuk mengatur dan mempelajari berbagai kegiatan dan permasalahan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada nilai, landasan yuridis, dan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, sunnah Rasul, dan ijtihad, untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara itu sendiri, tentunya dalam bidang ekonomi. Prinsip ekonomi Islam adalah pedoman atau acuan dasar perilaku oleh manusia sebagai pelaku ekonomi dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh hasil maksimal melalui tindakan yang sesuai dengan syariat Islam, artinya melalui pedoman dasar hukum ekonomi Islam. Prinsip-prinsip hukum ekonomi dan bisnis Islam dibagi menjadi 7. Yang pertama, prinsip al-maslahah, yaitu kemaslahatan. Yang kedua, prinsip tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Yang ketiga, prinsip adalah, yaitu keadilan. Yang keempat, prinsip amanah, artinya kejujuran. Yang kelima, prinsip ta'awun, artinya tolong-menolong. Yang keenam, prinsip al-wusta, artinya keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu prinsip al-hurriyah atau kebebasan, dan al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Untuk yang pertama yaitu prinsip al-maslahah atau kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu tujuan dari pembentukan hukum Islam dengan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat melalui cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Kemaslahatan ini sendiri dibagi menjadi 3 sifat, yaitu 1. Tasniyat, berarti sesuatu yang layak dipergunakan dan dibenarkan atau dibolehkan oleh adat atau kebiasaan yang apik. Yang kedua, hajiat, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tetapi meskipun hajiat ini tidak ada, ia tidak akan menyebabkan kerusaknya kehidupan. Yang ketiga yaitu daruriyat, berarti sesuatu yang harus ada di lingkungan masyarakat demi mewujudkan tegaknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika tidak ada, maka kebaikan akan hilang. Yang kedua yaitu prinsip tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid adalah sebagai suatu bentuk usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan suatu usaha bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi ataupun kepuasan materi, melainkan sebagai bentuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dalam UU Perbankan Syariah, kata rahmat berarti faktor untuk meraih keselamatan hidup dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Rahmat diartikan sebagai pertolongan, nikmat, ampunan, serta karunia. Prinsip tauhid ini sangat esensial karena mengajarkan manusia agar lebih menyamakan antara pentingnya hubungan kemanusiaan atau hubungan horizontal dengan pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hubungan vertikal. Yang ketiga yaitu prinsip adalah, artinya keadilan. Prinsip keadilan ini juga tercermin dalam hasil kesepakatan dua belah pihak, yaitu penerapan sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, serta penempatan posisi nasabah dan bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini dapat terwujud melalui hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang seimbang antara nasabah dan pihak bank. Keadilan dalam pemerataan bagi hasil ini juga diharapkan dapat memuaskan nasabah penyimpan melalui nominal yang setara atau sama di atas rata-rata bank konvensional, sehingga dengan begitu akan memberikan kenyamanan tersendiri dan paham jika lebih baik memilih yang syariah daripada konvensional.
Yang keempat yaitu prinsip amanah atau kejujuran. Prinsip amanah selain dapat diartikan sebagai bentuk sesuatu yang dapat dipercaya, ia juga berlaku untuk makna kejujuran, karena sejatinya amanah itu sendiri adalah sendi dari akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam satu, prinsip setiap transaksi yang mengharuskan untuk bersifat tegas, pasti, dan jelas, baik barang atau benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. Yang kedua, prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Hal itu tentu saja menjadi larangan karena merugikan semua pihak, baik dari diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Yang ketiga, prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini memberikan pengertian sekaligus mengajak kepada setiap individu akan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Yang keempat, prinsip manfaat, berarti suatu objek transaksi harus memiliki manfaat atau kegunaan sesuai kebutuhan. Transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. Kemudian prinsip hukum ekonomi dan bisnis Islam yang kelima yaitu prinsip ta'awun, artinya tolong-menolong. Prinsip ta'awun berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat karena membantu mewujudkan kerjasama antara umat manusia agar tercipta masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. Arti prinsip ta'awun ini yaitu sikap tolong-menolong, bahu-membahu, bantu-membantu antara yang satu dengan yang lain, sebagai rasa saling memiliki sehingga timbul rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tolong-menolong atau ta'awun baik dalam kebajikan maupun takwa, bukan untuk tolong-menolong dalam hal dosa atau pelanggaran yang akan menghasilkan hubungan yang saling mutualisme persaudaraan di setiap kegiatan di lingkungan mereka, terutama yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Kedua pihak maupun lebih akan mendapatkan untung yang sama bila melakukan kerjasama yang imbang sesuai kesepakatan. Yang keenam, prinsip al-wusto, artinya keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip Islam yang memiliki karakter moderat atau proporsional atau seimbang dalam menyikapi semua masalah dan setiap hal yang saling bertentangan. Apabila terjadi ketimpangan dalam menjalankan kehidupan ekonomi, maka sebaiknya dikembalikan pada posisi semula. Posisi yang dituju adalah keseimbangan atau pertengahan dan keadilan sebagai benang merah. Keseimbangan berarti tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi saja, tetapi juga harus pemenuhan kepentingan individu serta kolektif agar imbang secara lahir dan batin. Konsep proporsional ini menjadi prinsip dasar manusia untuk digunakan sebagai acuan dalam kegiatan ekonomi, sekaligus sebagai bentuk kewajiban manusia untuk tetap menjaga keseimbangan yang sebelumnya telah tercipta. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip al-huriyah atau kebebasan dan al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Kebebasan dalam ekonomi Islam berarti memperjuangkan apa yang telah menjadi haknya dan menunaikan apa yang telah menjadi kewajibannya. Tentu saja harus sesuai dengan aturan-aturan syariat. Kebebasan ekonomi Islam juga berarti kebebasan berakhlak, yaitu berakhlak dalam hal berproduksi, berdistribusi, dan berkonsumsi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetensi yang sehat akan melahirkan produktivitas dalam kegiatan ekonomi, karena merupakan salah satu bagian yang penting. Kebebasan tidak lengkap jika tidak dihubungkan dengan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan bisnis atau kegiatan perekonomian lain. Rasa tanggung jawab sangat penting untuk memenuhi keadilan dan kesatuan manusia, sehingga harus dibuktikan dengan mempertanggungjawabkan tindakannya. Itu tadi 7 prinsip hukum ekonomi dan bisnis Islam. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.